Fix your eyes, fix your problems. Ungkapan ini mengatakan, fokuskanlah matamu dan selesaikanlah dan perbaiki masalahmu. Seolah memang mengatakan bahwa untuk supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita, maka kita perlu juga menyelesaikan mata kita. Berarti dengan pandangan kita bisa menyelesaikan masalah kita. Maksudnya apa? Apakah dengan memandang saja masalah selesai? Tentu saja maksudnya fix your eyes berarti fokuskan pandanganmu. Dan pulihkan, perbaiki juga cara pandangmu kepada sesuatu yang tepat dan benar. Atau dengan kata lain, cara pandang kita terhadap sebuah masalah itu akan menentukan bagaimana masalah itu akan selesai, tertangani dengan bijak atau tidak. Dan inilah yang sebenarnya kita patut pelajari di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa cara pandang kita itu yang berasal dari iman dan keyakinan kita, itulah yang menentukan bagaimana kita mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk menangani segala macam pergumulan kita. Karena sebenarnya dialah sumber penyelesaian masalah kita. Sekaligus Tuhanlah yang menjadi sumber penanganan berbagai macam masalah kita. Namun tidak terjadi secara otomatis. Kita perlu memahami pertama-tama tentang bagaimana posisi Tuhan memandang kita dengan masalah kita masing-masing. Satu hal yang pasti yang patut kita pegang adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia juga bukan Tuhan yang menganggur. Dia selalu bekerja, bahkan tidak bisa tidak bekerja. Dia adalah Allah yang bekerja, turut bekerja, sedang bekerja, dan akan bekerja melalui masalah kita di dalam masalah kita, untuk supaya kita bisa menangani masalah kita. Dan bukan saja dia terus bekerja, dia tidak pernah nganggur, dia juga tidak pernah tertidur, selalu mengawasi kehidupan kita. Mari kita selami lagi akan Tuhan kita yang tidak menganggur dan tidak tertidur. Saya Nicholas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini 2 bagian firman Tuhan pertama dari Mazmur 33 ayat yang ke-18. Saya bacakan dari ayat yang ke-17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Satu lagi dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. Pada zaman Raja Yosafat, maka ada sebuah ungkapan yang tercantum begitu indah. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. 2 bagian sabda Tuhan ini adalah berlatar belakang di mana orang yang menuliskan atau mengungkapkannya ini seruan kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Kalau di dalam 2 Tawarik tadi, ketika ada serangan dari bangsa-bangsa yang menyerang umat pilihan Tuhan, Moab dan Amon. Dan kedua bangsa inilah yang mau menghabisi umat pilihan Tuhan. Namun satu hal yang menarik, ada keyakinan iman yang muncul dari diri setiap orang yang mengalami kesesakan saat mau diserang. Dan salah satunya tercantum dalam 2 Tawarik 20 tadi, ayat yang ke-12. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Memang kadangkala kita ada dalam satu kondisi di mana kita terpojok, serba salah, maju salah, mundur salah, ke depan salah, ke belakang juga salah. Akhirnya satu-satunya cara kita ketika depan belakang, ke kanan ke kiri tidak bisa, kita terpojok. Pada saat itulah harusnya mata kita
terpaku dan melihat kepada sosok yang maha kuasa, yaitu yang di atas. Itu yang dimiliki oleh orang-orang yang pada waktu itu sedang ketakutan di bawah pimpinan Raja Yosafat. Mereka sedang ketakutan dan mereka datang kepada Tuhan dengan mengakui, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Terpojok mereka. Namun dikatakan, mata kami tertuju kepadamu. Ini modal besar yang membuat akhirnya bangsa pilihan Tuhan menang melawan bangsa-bangsa yang mau menyerangnya. Dan bahkan mereka bisa mendapatkan sebuah kemenangan yang luar biasa lewat puji-pujian, lewat syukur mereka, dan Tuhan sendiri yang menjadi senjata mereka untuk berperang. Mereka tetap menyerang, tetapi senjata mereka bukan tombak, bukan lembing, tapi puji-pujian syukur kepada Tuhan yang memberikan kemenangan buat mereka, dan akhirnya mereka bisa menang. Perhatikan bagaimana kekuatan mata yang memandang kepada Tuhan, yang tertuju kepada Tuhan, yang memberi kemenangan. Dan ini selaras juga dengan apa yang dicantumkan dalam Mazmur tadi, Mazmur 33, di mana orang-orang ketika mau mencapai kemenangan pasti yang dipikirkan bagaimana kuda-kuda yang dibutuhkan, senjata dan ketangkasan yang bisa dianggap beri keluputan. Ternyata itu tidak dapat mencapai kemenangan. Dikatakan kuda adalah harapan sia-sia, dan ketangkasan kuda juga tidak bisa memberi keluputan. Tapi ketika mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, maka itulah yang melepaskan dan memberi kemenangan kepada mereka yang ada dalam kesesakan maut dan juga ada dalam masa kelaparan. Ini sungguh satu hal yang luar biasa. Saat ketika kita memandang sekeliling kita semua serba kacau, semua serba kekurangan, tapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, yang matanya tertuju kepada kita, maka ada kemenangan yang luar biasa. Kita bisa mengalahkan berbagai macam kelelahan kita, kelaparan kita, dan juga bahkan kesesakan kita akan maut yang menyerang. Dua bagian sabda Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa cara pandang kita kepada Tuhan itu menolong kita untuk menyelesaikan persoalan. Tuhan tidak pernah menganggur, apalagi tertidur. Kita ingat Mazmur 121 yang mengatakan penjaga Israel, yaitu Tuhan itu, tidak pernah lelap, tidak pernah tertidur. Dia selalu matanya terbuka mengawasi kita, terarah kepada kita, dengan catatan mata kita juga terarah kepadanya, dan hati kita berserah kepadanya. Dan bukan saja Dia tidak pernah tertidur, Dia juga tidak pernah menganggur. Tuhan selalu bekerja, dan Dia bekerja lewat pergumulan kita. Dia bekerja untuk kita dan di dalam kita, sehingga kita dikuatkan oleh kerjanya Tuhan dalam hidup kita. Mari hari ini kita bangun lagi iman kita. Tetap punya mata yang tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada kita yang takut akan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dialah yang memberikan keluputan kepada kita. Hari ini mungkin kita sedang diliputi oleh berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup. Tapi ingat janji Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Dengan satu catatan, matanya tertuju kepada kita yang takut akan Tuhan, dan mata kita juga tertuju kepada Dia yang mengatasi segala macam ketakutan-ketakutan kita di dalam hidup. Mari berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu bekerja. Dia tidak pernah nganggur. Selalu matanya terbuka mengawasi. Dia tidak pernah tidur. Selamat berjalan lagi mengatasi berbagai macam persoalan hidup bersama dengan Tuhan kita. Amin.